Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai masalah politik yang ada di internal militer Rusia. Biasanya kami menghindari untuk membahas urusan politik, karena memang sulit ditebak. Jadi, pembahasannya menurut kami menjadi seperti sebuah pembahasan ramalan, dan juga pembahasan sebuah cocok logi. Namun kali ini kita bahas karena memang cukup menarik. Anda tentu masih ingat dengan Jenderal Armageddon Rusia, yaitu Jenderal Sergei Surovikin, yang sempat memimpin operasi militer khusus di Ukraina, dan kemudian harus kehilangan jabatannya sebagai Marsekal, atau orang nomor 1 di Angkatan Udara VKS Rusia, karena terlibat konspirasi tingkat tinggi dengan bos Wagner, yaitu Yevgeny Prigozhin. Setelah tak pernah lagi tampil satu meja dengan para petinggi militer Rusia, nampaknya kini Jenderal Surovikin mempunyai tugas baru, yaitu sebagai perwakilan dari Rusia untuk urusan militer luar negeri, khususnya di Afrika, yang baru saja ditinggalkan oleh Prigozhin. Surovikin muncul dalam gambar yang diterbitkan oleh halaman media sosial Masjid Agung Kota Oran di Aljazair, yang kemudian diterbitkan oleh media-media Rusia pada hari Jumat 15 September. Delegasi tingkat tinggi Rusia mengunjungi Masjid Abdel Hamid Ben Hadis dan diterima oleh pemimpin urusan agama dan imam Masjid Agung. Demikian keterangan pada foto ini. Tujuan kunjungan ini tidak disebutkan, dan Moskow belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal ini. Namun sepertinya tak jauh-jauh dari urusan keamanan ataupun jual beli alutsista. Dengan munculnya pemberitaan baru mengenai Jenderal Armageddon ini, tentu saja menepis spekulasi yang berkembang selama ini bahwa Jenderal Surovikin sudah di-k oleh Putin. Kemudian kabar berikutnya bersumber dari Dinas Intelijen Militer Ukraina atau GUR. Pemimpin daerah istimewa Chechnya dikabarkan saat ini sedang dalam keadaan koma setelah kesehatannya terus menurun akibat sakit yang dideritanya. Andriy Yusov, juru bicara GUR, mengatakan bahwa status kesehatan Kadyrov saat ini telah dikonfirmasi oleh kalangan medis dan politik. Pemimpin Chechnya itu dilaporkan menderita masalah ginjal dan kondisinya terus memburuk. Ini bukan tentang cedera, detail lainnya memerlukan klarifikasi lebih lanjut, kata Yusov. Dia sudah lama sakit, dan kita berbicara tentang masalah kesehatan sistemik, ujarnya. Seperti dilansir dari Newsweek, Sabtu 16 September. Media-media Ukraina melaporkan pada awal pekan, Kadyrov mengalami koma dan diterbangkan ke Moskow untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan jika kita amati dari perubahan bentuk tubuh dan wajah dari foto-foto pemimpin Chechnya ini, sebelum dan selama masa perang ini, memang terlihat perubahan yang signifikan. Di mana sebelum perang terjadi, wajah dan tubuh Kadyrov terlihat proporsional dan atletis. Namun setelah perang berlangsung 1,5 tahun, terlihat wajah dan badan dari Kadyrov terlihat lebih gemuk, yang mengindikasikan kemungkinan ada masalah kesehatan atau rutinitas yang kurang baik yang dijalani oleh pemimpin Chechnya ini. Ente kok membahas politik Rusia, Min? Kok Ukraina tidak dibahas? Menurut kami kurang menarik, seperti pergantian Menhan Ukraina, Oleksiy Reznikov, yang baru-baru ini terjadi. Menurut kami, siapapun Menhannya, dia pasti akan dimentori dan berdiskusi satu meja dengan para petinggi militer Amerika, Inggris, Jerman, dan Perancis. Dan Menhan-Menhan baru itu akan menjalankan skenario-skenario para koreografer perang dari NATO. Sosok utama yang menarik untuk dibahas di Ukraina adalah si Zelensky atau si bos GUR, Kirilo Budanov. Kalau yang lainnya, menurut kami ya biasa saja. Beda halnya dengan Rusia, karena dia adalah sang superpower. Tak mungkin Rusia dimentori oleh Iran, China, atau Korea Utara. Mereka punya cara sendiri untuk mengatasi masalahnya. Jadi akan menjadi lebih menarik melihat Rusia dengan caranya sendiri yang mandiri, menyelesaikan masalah internal mereka di saat mereka dihadapkan dengan perang yang entah kapan berakhirnya. Dan kita lihat ke depannya, setelah ditinggalkan Wagner, kini pasukan Chechen nampaknya juga masih akan menunggu keputusan dari petinggi mereka mengenai langkah selanjutnya yang akan mereka ambil di Ukraina. Apa kira-kira yang akan diambil oleh petinggi Rusia? Setelah dikatakan sebelumnya, ada sekitar 300.000 sukarelawan baru yang siap turun di medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah sedikit update terbaru dari Jenderal Armageddon dan Ramzan Kadyrov. Berikan komentar Anda.